Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ngobrol sama Cak Jiko. Cak Jiko itu bahasa Jawa, artinya pujine teko. Puji itu apa? Puji. Nyenyuwun, doa. Teko itu datang. Rawuh nggih. Sampean. Oke. Cak Jiko, selama ini apa yang Anda pahami seperti yang Anda tadi kan Anda tanya tentang Isra Mi'raj. Maka saya mau tanya dulu, sejauh mana pemahaman Anda tentang Isra dan Mi'raj? Monggo Cak Jiko. Ya selama ini saya itu cuma cross check aja kata-kata Isra Mi'raj yang saya dengar waktu saya lewat di jalan-jalan, waktu ada tausiah itu maknanya kayak apa yang sebenarnya, makanya saya cross checkkan dengan jenengan gitu. Gitu. Kalau makna yang ada penjenengan apa itu? Ya sesuai kayak pelajaran saya waktu SD, katanya perjalanan dari Mekah Medina, dari Masjidil Aqsa, Haram Aqsa terus ke langit 37. Nopo niku wong toha ora lah pokoknya. Oke. Sekarang coba saya uraikan ya Cak Jito nggih. Oh ya, monggo. Terus pendapat yang kayak gitu tadi menurut jenengan kayak apa gitu loh. Oh gitu. Oke. Jadi gini Cak Jito, semua itu kita masuknya lewat bahasa. Karena dari bahasa lah kita jadi mengerti. Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, dua diksi, Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang Isra itu bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Musa juga Isra. Disuruh membawa keluar. Garis besarnya bukan Kanjeng Nabi Muhammad tok. Iya. Oke. Dan Nabi Yakub itu juga Isra. Ya, pokoknya bukan Kanjeng Nabi Muhammad tok. Iya, makanya disebut Israil. Ya. Nah, apa Isra itu? Isra itu perjalanan yang jauh dan itu malam. Ya. Tapi harus dipahami malam itu bukan malamnya iklim, hari, waktu. Tapi artinya suatu perjalanan itu rahasia. Penak ngomong lek basa Jawa mungkin dedemitan. Delian. Dedemitan. Iya betul. Iya. Aku nggak ngerti bahasa Jawa, takut keliru nanti. Iya, Dedemitan. Artinya itu menyerupai demit Karena secara sembunyi-sembunyi. Oh iya betul. Sembunyi-sembunyi. Nah, itu Dedemitan. Pertanyaannya kenapa dedemitan? Kan begitu. Karena kekuatan Arab pagan saat itu sangat dominan untuk sampai mengancam keselamatan Kanjeng Nabi. Ya. Maka Kanjeng Nabi Isra. Yang menggantikan Kanjeng Nabi itu adalah posisinya sahabat Ali. Sehingga sahabat Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Kalau orang sekarang suruh gantiin dia wakil bupati, bupatinya kena masalah seneng. Ini tapi gantiin targetnya mati. Iya, targetnya mati. Iya. Nah, setelah itu berjalanlah Kanjeng Nabi Muhammad ya, meninggalkan kota Mekah, tentunya bukan lewat jalan umum karena kan dedemitan tadi itu ya. Sampai di sana sempat di sebuah gua di salah satu bukit gitu, sampai nanti sahabat Abu Bakar juga menyusul ya. Setelah dari sana baru berjalan lagi terus dengan pemandu sampai ke Madinah. Jadi Isra itu perjalanan rahasia hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Cuman saat itu disebut Yatsrib. Ya, Yatsrib dulu, jangan kita sebut Madinah dulu. Nah, setelah perjalanan sampai di sana, Kanjeng Nabi membangun peradaban kehidupan Islam. Jadi apa semua dalam hukum-hukum Islam itu sebagai dinullah itu dijalankan. Kalau di Mekah tidak bisa. Ketika itu sudah bisa ditegakkan dan peradabannya menjulang tinggi, maka kemudian Yatsrib itu berubah nama menjadi Madinah. Jadi Madinah itu artinya suatu kawasan di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Misalkan di sini itu hukum Allah bisa ditegakkan, ya Madinah. Jadi itu gelar gitu ya. Pokoknya di mana tempatnya enggak tertentu,
di mana pun ya, di mana hukum Allah bisa ditegakkan. itu dia punya gelar Madinah. Nah, Oke. karena dia membangun peradaban tinggi, ya ini yang disebut mi'raj. Jadi dari Makkah ke Madinah hijrahnya itu Isra. Jadi nggak naik ke Ora, Pak. Membangun Oke, peradaban. wis saiki sampai situ. Oke. Iya toh kan wis sedikit banyak kan ada ulasan udah toh Pak. Oke. Terus bagaimana? Setuju? Saya tanya lagi gini. Allah Nggih. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak awal, tidak akhir ya. Artinya Allah itu ada sebelum kata ada diadakan. Ya loh. Jadi Allah itu sudah ada sebelum kata ada diadakan atau kata tidak ada tidak diadakan. Allah sudah ada. Waktu itu Allah itu yang menguasai kehidupan atau yang membuat kehidupan. Ya, iya benar. Nah, terus tadi sudah diomongkan kalau Allah itu siapa yang membuat? Allah itu ada, tidak ada yang mengadakan. Jadi Allah itu berarti berhubung bisa membuat makhluk hidup-hidup, berarti Allah itu hidup Pak ya? Ya. Nah, gitu Pak. Tapi hidupnya Allah tidak ada yang menghidupin, bener? Iya, bisa juga. Tapi sebetulnya mungkin jenengan mau tanya nggak ada yang menghidupkan, mungkin begitu. Nah iya, Menghidupin atau menghidupkan foto? menghidupkan. Iya, Basa rada iya, nggak apa-apa. Basa rada elit kausa prima. Mas Ajis, Masjid. kenapa? Ditelepon aja dari sini. Telepon aja. Iya. Ditelepon. Ya langsung Pak, lanjut Pak. Lanjut. Meksiko ini pertanyaannya juga nggak kalah seru dengan beliau. Saya itu Pak, mekur melihat suasana. Saya itu kadang-kadang cuma nyapo aku kok enek. Terus Sangkan parang itu mati. ya itu istilah kentele wong Jawa. Nah, terus gini Pak, Allah itu ada, tidak ada yang mengadakan. Allah itu ada sebelum kata ada itu diadakan atau sebaliknya. Nah, waktu Allah itu mengadakan apa-apa itu sama lain-lainnya yang hidup ini duluan mana? Iya, duluan Allah loh, Pak. Jadi Karena dia jadi gini Pak, Ya. maksud saya jadi kehidupan lain itu yang membuat Allah ya. Iya. Loh, waktu Allah itu membuat hidup, itu Allah itu berarti beliau hidup Pak. Allah itu Hidup. iya. Kalau nggak hidup mana bisa menghidupkan? Iya toh? Iya. Yang bisa menghidupkan itu mesti hidup. Gitu. Ya apa? Mantap nggak? iki kudune Isra Mi'raj digembleng sih mantep urung. Aja mlayu mrene. Hidupnya Allah itu paling dulu Pak ya. Iyalah karena gini penjelasannya begini. Di surat Al-Hadid itu wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Artinya dia tidak terikat, tapi dia mengikat ruang dan waktu. Ini waktu angel Pak, seperti fisika ini. Karena dia mengikat ruang dan waktu. Yang saya jenengan anu matur kuwi napa prima? Karena dia ya yang menguasai ruang dan waktu, maka dia menjadi maha tahu, maha hadir. Maka kan dimanapun aku bersama orang-orang tidak jauh dari urat itu bukan berarti Allah yang duduk gini, tapi kehadirannya itu karena dia yang awal dan yang akhir. Yang paling tahu apa yang terjadi di sini kan yang paling lama di sini. Yang paling awal di sini, terus nanti yang paling akhir di sini. Kalau saya kan enggak, sebelum saya datang jam berapa? Jam 12 misalkan. Sebelum jam 12 saya enggak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi nanti setelah saya pulang misalkan maghrib tuh ya, setelah maghrib saya enggak tahu apa yang terjadi di sini. Yang tahu ya Bang? Iya. Gitu kira-kira. Nah, bisa tambahkan sedikit. Boleh. Saya itu sebetulnya jenengan ini suka baca enggak?
Enggak Pak, saya penglihatan saya kurang terbatas. Ini sebenarnya saya sudah siapkan hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Ya. Pertanyaan dengan semuanya ada di sini. Ya, apa sih kira-kira di dalam buku ini yang akan dikenalkan? Satu, jalan terjal mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kedua, eviden. Eviden itu bukti dan argumen tentang Allah. Bukti dan argumen. Kemudian ada tanda, simbol, dan nama. Kesucian simbol agama Allah. Peran Nabi Muhammad dalam mengenal Allah. Maksudnya pembangunan akhlak. Apakah Tuhan benar-benar ada? Lah, ini mulai saya bertanya ini kan, apakah benar Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada? Argumen kebaruannya, argumen kemungkinan, argumen keteraturan, argumen antropologis, argumen teologis, argumen pergerakan. Ini semua jenisnya dikasih argumen-argumen. Ya. Kemudian di sini, kalau Tuhan benar-benar ada, mengapa ada orang yang mengingkari kebenarannya? Wonten. Ya. Kemudian, mengapa harus Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Mengapa harus Tuhan? Apa tidak bisa makhluk lain yang menciptakan? Oke. Mungkinkah kita mendefinisikan Tuhan? Bagaimana kita bisa kan enggak kita mendefinisikan Tuhan? Buku ini mengupas tuntas habis